Permisi Bu. Ya Bu, silakan masuk. Silakan Ya, duduk. selamat pagi Bu. Ya Bu. Perkenalkan, saya Nia Pertiwi yang tertulis pada si pagi hari ini. Ya. Sebelumnya ada saya bantu Ibu. Saya lanjutin nih ya. Saya terkepotong-potong saya. Baik Bu, begini Bu, saya baru melahirkan beberapa minggu hari ini lalu. Nah, di sini ASI saya keluarnya tidak lancar Bu. Bagaimana Bu? Saya ingin mendapatkan pendidikan ASI eksklusif dari sini Bu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan ASI. Sebelumnya saya izin mencuci tangan dan menjaga privasi Ibu. Ya, silakan Bu. Baik Ibu, ini sudah. Sebelum saya menjelaskan, saya izin mendata terlebih dahulu ya Bu. Bu, silakan. Atas nama siapa ya Bu? Nyonya N, umurnya 28 tahun. Pekerjaannya ibu rumah tangga sekarang. Agama, Agamanya Katolik. alamat, Alamat Jalan Jaya Wijaya Biro. status pendidikannya terakhir S1 Bu. satu. Status pernikahannya Sah. bagi Ibu. Di sini saya izin menjelaskan tentang apa itu ASI eksklusif ya Bu. Langsung aja ya Ibu. Sebelumnya apa Ibu tahu tentang ASI eksklusif itu apa? Saya sudah tahu membaca sedikit di internet, tapi belum paham benar Bu. Jadi saya ingin tahu lebih lanjut lagi. Baik Ibu, sebenarnya sengaja ya Bu. Ya. Di sini ada beberapa manfaat ASI eksklusif sebagai berikut, yaitu satu, menutrisi, daya tahan tubuh, menjaga kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, menghematkan biaya obat-obatan, tenaga sarana kesehatan, menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Di sini juga ada beberapa dijelaskan kedokterannya dalam ASI ya Bu. Satu, faktor bifitus adalah mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kedua, lactoferrin mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Tiga, anti alergi. Keempat, mengandung zat antivirus polio. Kelima, membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai parasit untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk dalam peredaran darah. Di sini ada yang tanyakan Ibu? Tidak ada Bu. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis ASI ya Bu. Iya. Di sini jenis-jenis ASI kolostrum yaitu merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dan dengan warna kuning-kuningan dibanding susu matur. Disekresi hari ke-1 sampai ke-3. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak menguncang. 3. Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekanisme dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. 4. Lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Air susu masa kelahiran merupakan ASI kelahiran dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Disekresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan
kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. ASI sematur merupakan ASI disirkulasi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang mengakibatkan warna dari casein, riboflavin, dan karotin yang terdapat di dalamnya tidak mengubah jika terkena dipanaskan. Terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi protein hormon-hormon. Menjelaskan cara berbanyak produksi ASI. Bayi menyusu setiap 2 jam sampai 10 sampai 15 menit setiap berdarah. Bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah. Duduklah selama menyusui. Pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya, dan menelan secara aktif. Susui bayi didapat dengan yang tenang, nyaman, dan minumlah menyusui. Tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Cukup istirahat dan cukup minum. Di sini ada yang bingung, Ibu? Enggak ada. Baik, saya akan melanjutkan lagi ya, Bu. Iya, Bu, silakan. Di sini juga ada cara memerasan ASI dengan tangan. 1. Siapkan cangkir gelas tutup yang telah dicuci dengan mendidih. 2. Payudara dikemas dengan kain, handuk yang hangat, dan dimasase dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kolam payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata dengan ibu jari di sekitar kepala payudara bagian atas dan jari telunjuk. Daerah kolom payudara diperas dan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Gerakan ini diulang pada sekitar kolom payudara pada semua. Yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara ya, Bu. Iya, Bu. Dan di sini ada cara penyimpanan dan pemberian ASI parah. Udara terbuka atau bebas 6-8 jam di lemari es sampai 40 Celcius atau 24 jam. Di lemari pendingin atau beku 180 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI disebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam satu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam di dalam wadah yang terisi air panas. Memberikan ASI parah dengan menggunakan sendok. Dan cara penerapan ASI eksekutif pada ibu bekerja selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI parah. Sebelum berangkat bekerja, susui bayi. Selama di kantor parah, ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberikan dengan sendok. Ini di sini saya akan sudah ya, Bu, atas penjelasannya. Saya akan mengevaluasikan apa saja manfaat dari ASI selektif ya, Bu. Ibu,
manfaat dari ASI eksklusif yaitu nutrisi, daya tahan tubuh, dan meningkat kecerdasan, meningkat jaminan kasih sayang terhadap anak dan ibu, dan penghambatan biaya obat-obatan, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas ya Bu. Baik, di sini ditanyakan lagi Bu. Sudah tidak ada Bu. Baik, saya izin